Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septi Nuarni Sepua, NIM 202001539, kelas 2D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Video ini dibuat agar teman-teman semua mengetahui apa saja bagian-bagian dari mata manusia dan fungsinya. Nah, teman-teman semua pasti nggak semua tahu ya ini apa saja bagian-bagian dari mata manusia. Nah, mari simak apa saja bagian-bagian dari mata manusia. Nah, yang pertama ada kornea. Ini adalah gambar dari kornea yang berwarna biru muda ini. Nah, kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata paling luar atau paling depan. Nah, fungsinya ini sendiri sebagai jendela atau jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kedua, ada yang namanya bilik mata depan. Bilik mata depan dialah yang berwarna kuning ini. Berwarna kuning. Bilik mata depan. Nah, bilik mata depan ini berbentuk kantong yang mirip jeli yang letaknya itu berada di belakang kornea dan di depan lensa. Nah, bilik mata depan ini memiliki jaringan yang bernama aqueous humor yang berfungsi untuk mengirimkan nutrisi ke jaringan mata serta untuk menyeimbangkan tekanan yang ada di dalam mata kita ini. Nah, yang ketiga ada yang namanya sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih. Dialah yang ini. Ini yang namanya sklera. Sklera bagian mata yang berbentuk selaput putih dengan fibrosa mengelilingi atau melindungi mata kecuali kornea. Kornea yang paling depan tadi. Nah teman-teman, yang keempat ada yang namanya iris dan pupil. Kenapa iris dan pupil? Karena keduanya ini memiliki hubungan kerja yang sangat berkaitan. Iris adalah sebuah membran berbentuk cincin yang melindungi bagi sebuah bulatan kecil yang warnanya lebih gelap. Apa yang lebih gelap itu? Dia adalah pupil. Ini adalah iris. Dan yang biru tua ini adalah pupil. Nah, pupil sendiri adalah otot bagian mata yang dapat terbuka ataupun tertutup, atau dapat dikatakan dia dapat mengecil ataupun membesar. Nah, cara kerja mereka ini sendiri misalnya apabila sebuah cahaya yang sangat terang masuk ke dalam mata kita ini, maka iris ini akan bekerja untuk mengecil atau menyempit. Ketika iris mengecil ataupun menyempit, maka pupil mata kita ini akan terbuka sedikit sehingga menghambat sejumlah cahaya yang sangat terang tadi itu ke dalam mata kita ini. Nah, iris inilah juga yang berfungsi menentukan bagaimana warna mata seseorang. Jikalau mata seseorang itu semisalnya warna coklat, maka itu artinya iris itu memiliki pigmen yang sangat banyak. Sedangkan jika semisalnya ada warna mata orang yang warnanya biru, maka dia memiliki iris dengan pigmen yang sangat sedikit. Nah, kelima ada yang namanya lensa. Ini adalah gambar lensa yang berwarna biru muda. Nah, lensa ini adalah jaringan transparan yang dimana teksturnya itu lentur dan elastis. Fungsinya sendiri yaitu membantu memfokuskan cahaya dan gambar yang kita lihat. Nah, karena teksturnya yang lentur dan elastis tadi, maka lensa ini dapat berubah bentuk menjadi melengkung dan fokus pada objek yang kita lihat. Misalnya ketika kita melihat orang yang jauh dari kita ataupun yang dekat dengan kita. Nah, lensa ini berada atau terletak di belakang iris dan
pupil, iris dan pupil. Dan juga lensa ini salah satu penyebab atau terjadinya penyakit yang umum sekali kebanyakan orang miliki, seperti penyakit atau sakit rabun jauh ataupun rabun dekat. Kenapa terjadi demikian? Karena lensa mata dan kornea mata itu tidak berada tepat di posisi bola mata. Untuk itu saya melalui video ini juga saya menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan mata kita ini. Nah, yang keenam ada yang namanya konjungtiva. Ini adalah gambar dari konjungtiva. Dia yang paling luar ini. Konjungtiva warna biruan itu. Nah, konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi bagian mata paling depan atau paling luar, terkecuali kornea mata. Nah, biasanya konjungtiva ini memiliki penyakit atau gangguan yang menurut saya hampir semua orang itu pasti pernah mengalaminya. Apa penyakitnya itu? Dia adalah pink eye atau mata merah. Kenapa dapat terjadi yang namanya mata merah? Karena adanya peradangan ataupun pembengkakan lapisan konjungtiva ini. Biasanya disebabkan oleh infeksi oleh bakteri, virus, ataupun alergi. Retina dialah yang berwarna orange ini. Nah, retina sendiri adalah jaringan yang sangat pekat terhadap cahaya. Dia melapisi permukaan bagian mata dalam. Nah, sel dari retina ini sendiri dapat mengubah cahaya yang masuk menjadi impuls listrik. Nah, impuls listrik ini nanti akan diteruskan oleh saraf optik ke otak manusia. Nah, setelah sampai ke otak manusia, maka otak akan menafsirkan objek atau visual yang kita lihat tersebut. Makula manusia dialah yang berwarna hitam ini. Nah, makula adalah sel-sel fotoreseptor atau penerima cahaya tingkat tinggi karena dia dapat mendeteksi cahaya dan meneruskannya langsung ke otak manusia. Nah, kenapa kita dapat melihat berbagai warna dan ataupun kita dapat melihat detail sesuatu benda yang kita lihat atau objek yang kita lihat? Kenapa? Karena kita memiliki yang namanya makula. Badan vitreous. Nah, badan vitreous ini memiliki struktur yang jeli dan berada tepat di belakang mata. Ialah yang warna merah ini. Nah, fungsinya badan vitreous ini adalah untuk mempertahankan bentuk mata kita dan juga untuk menahan retina agar tetap pada tempatnya. Saraf optik dialah yang berwarna orange ini. Fungsinya adalah untuk meneruskan visual benda yang diterima dari retina untuk menuju otak. Nah, teman-teman semua, kita juga perlu tahu bagaimana cara kerja mata kita ini. Yang pertama, ketika cahaya masuk ke dalam mata kita, cahaya tersebut akan ditangkap oleh kornea, dialah yang berwarna ini. Setelah masuk ke kornea, cahaya tersebut akan diteruskan ke pupil, dialah yang berwarna dongker tadi. Nah, sebelum masuk ke pupil, cahaya tersebut akan diatur oleh iris, yang dimana tugas iris ini untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang dapat masuk ke pupil kita. Nah, setelah cahaya masuk ke pupil, maka cahaya tersebut akan diteruskan ke lensa. Nah, lensa ini akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya yang masuk dapat benar atau tepat masuk ke retina. Nah, setelah cahaya tersebut masuk ke retina, maka sel-sel reseptor akan bekerja untuk mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal yang dapat dikirimkan ke otak melalui yang namanya saraf-saraf optik. Nah,
ketika sinyal tersebut sampai ke otak kita, maka otak akan bekerja untuk menafsirkan apa sinyal tersebut, sehingga muncullah atau sehingga kita mengetahui apa yang benda ataupun objek yang telah kita lihat tersebut. Nah, kesimpulannya, bagian-bagian mata itu sangat banyak, seperti kornea, seperti bilik mata, pupil, lensa, iris, konjungtiva, makula, saraf-saraf optik, retina, dan sebagainya. Mata kita itu memiliki banyak bagian-bagian dan fungsinya tersendiri. Bagian-bagian mata ini memiliki cara kerja yang saling berhubungan. Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan mata kita agar sampai tua nanti kita tetap membaca ataupun melihat sesuatu benda tanpa menggunakan yang namanya kaca mata. Baik teman-teman, demikian saja penjelasan saya tentang bagian-bagian mata, fungsi mata, dan cara kerja mata manusia. Nah, saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan semangat belajar!